wanfijaril ma'i min bainil asabi'i, dan memancar air dari sela-sela jari. Nabi kita Muhammad tuh di sela-sela bulu jari keluar, orang manjur itu orang mangap semua nih, habis perang tuh habisan air. Kalau Nabi Musa pakai mukul tongkat dulu, hebatan mana coba nih? Pak mukul dulu tongkat batu apa tangan keluar jari? Hebatan tangan keluar jari, betul nggak? Yang idrib yang sekal fan fajar min wasnata asyata aina qad alima kullu nasib asyara. Dipukul batu mancar 12 mata air. Nggak berebutan dah, soalnya banyak mancarannya 12 mata air. Kalau satu berebutan itu masing-masing kabilah tuh 12 kabilah tuh nggak tahu tempatnya masing-masing. Nabi kita enggak, keluar mata air di sini. Air yang paling afdol, air yang keluar dari jari Nabi Muhammad. Itu yang paling afdol tuh. Air Zam-Zam kalah seberapanya. Iya. Amma law dhaharal amru fi yadi ghairi nabiyyin wa rasulin. Adapun jikalau tampak itu kejadian yang luar biasa di tangan bukan nabi, bukan rasul, kayak kita nih. Fa in kana waliyan, kalau dia seorang wali umpamanya, fahuwa karamatun, disebut karamah. Kejadian luar biasa tuh. Jadi apa yang terjadi pada nabi bisa juga terjadi pada wali, bisa. Tuh. Sama-sama nih, pakatnya beda. Kalau nabi tinggian, rasul tinggian, kalau wali bawahan. Ya. Kama fi sayyidatina Maryam, contohnya nih. Sebagaimana yang terjadi pada Sayyidah Maryam bin Imran. Imran ini bapaknya Siti Maryam. Si Imran ini tokoh kalangan Bani Israil. Kemudian bapaknya meninggal. Siti Maryam jadi rebutan. Orang pada mengambil anak. Dia tahu bapaknya orang soleh, enggak? Bapaknya tokoh Bani Israil, ulamanya. Anaknya pada berebutan nih. Dia mau ngambil, semua berebutan. Tanya Yahudi dah. Yahudi itu di sungai di Yordan ya. Yahudi pena dilemparin ke sungai. Kalau pena tenggelam, gagal tuh orang. Gagal ente. Coba ente pena lemparin, tenggelam, ada di besi. Terakhir Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini ponakan pamannya Siti Maryam. Dilempar tuh pena, dia ngambang tuh dari besi. Nah berarti Nabi Zakaria yang berhak untuk merawat mengasuh Siti Maryam. Faqad kanat fi kafalati Zakaria alaihissalam. Siti Maryam itu dia di bawah pemeliharaan Zakaria alaihissalam. Aman itu. Wa kana la yadkhulu 'alaiha. Dan Nabi Allah Zakaria alaihissalam la yadkhulu 'alaiha, tidak masuk menemui Siti Maryam ahadun, seorang pun, ghairuhu, kecuali Nabi Zakaria. Siti Maryam bukan sembarang orang, manusia terbaik di saat itu, manusia pilihan. Cuma pangkatnya belum nabi, dia wali nih. Namanya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi nggak ada yang bisa seorang pun yang nemui Siti Maryam kecuali Nabi Zakaria. Jadi nggak aman dah kalau yang lain dah. Zakaria nemuin. Kan ditaruh di masjid Palestina. Ada kamar khusus. Ya, Palestina kerjaannya ibadat aja udah. Pokoknya nggak ada waktu kecuali ibadat Siti Maryam. Dia nggak mikirin makanan, nggak mikirin macam-macam, pokoknya ibadat setiap saat. Wa kana idza kharaja min indiha. Nabi Zakaria ini habis nemu Siti Maryam, dia keluar, aghlaqa, dia kunci itu alaiha sab'ata abwabin, 7 pintu. Itu kamar ada 7 pintu, semua dikunci. Kalau bisa masuk, kunci digembok, yang pegang dia kunci itu. Fa idza dakhala alaiha, apabila masuk Nabi Zakaria menemui Siti Maryam ya dalam masjid, wajada indaha fakihata syita'i fi shaif. Nabi Zakaria heran, saban dia masuk ke dalam kamarnya tuh, dia dapetin makanan di musim dingin, ada di musim panas. Siapa yang naruh ini makanan? Ini makanan musim panas, apa di musim dingin ini? Baik-baik, makanan di musim dingin, apa dari musim panas ini? Musim panas ini.
balik-balik. Wa fakihatas sayfi fis syita, dan makanan musim panas ada musim dingin. Padahal tuh pintunya digembok, dikunci. Siapa yang ngasih makanan Siti Maryam? Tanya. Fata'ajjaba, heran Nabi Zakaria. Waduh, heran Nabi Zakaria ini. Min dzalika, dari demikian itu. Wasa'alah, dia tanya, antoriki, bagaimana caranya bisa sampai itu makanan rezeki itu ilahi kepada Siti Maryam. Antoriki usuli, sampainya itu rezeki makanan ilahi kepada Siti Maryam. Fi ghairi awani, yang bukan pada waktunya, bukan musimnya ini. Ma'annal abwaba, padahal pintu-pintu yang 7 mughlaqatun, dikunci, digembok. Wal hurrasu, penjaga-penjaganya sembarangan tuh, ada satpamnya tuh. Satpam, takut aja gitu, namanya perempuan cakep, soleha, ya enggak? Pada orang jahat. Di ghurfatnya, di kamar, di depan kamarnya. Oh, dia kotun selalu ngawasin. Bagaimana sampai makanan itu? Pintu digembok, dikawal, ada penjaganya di situ. Dia masuk loh, ada makanan ini. Zakaria mau bawa makanan ini kagak jadi. Ya kan? Sampai fa'ajabathu, maka dia jawab itu Siti Maryam, bi annahu min indillah, ini makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bawain makanan surga ini. Wa anallaha yarzuqu man yasha, sesungguhnya Allah taala berikan rezeki kepada orang yang dikehendaki, bi ghairi hisab, tanpa hitungan, tafaddulan, sebagai kebaikan karunia anugerah dari Allah, min ghairi taqdir, tanpa dilimit, tanpa dibatas. Bisa aja. Orang kalau jadi wali itu begitu. Di saat orang pikirannya hanya kepada Allah, semuanya dijamin. Betul? Betul nggak? Kita kan nggak bisa begitu. Pikiran kita mesti mikirin sono, mikirin sini. Wah, pikiran udah banyak banget, kacau dah. Betul nggak? Pikiran kita macam-macam nih. Tapi kalau orang mau kasih Siti Maryam nih, pikiran udah Allah aja, di doa, zikir Allah aja udah. Urusannya digampangin sama Allah. Rezekinya datang sendiri tuh. Betul nggak? Nggak pakai nyari, nggak pakai sabar. Kalau kita jangan begini nih, bisa mati kita. Lagi punya tanggungan, dikebukin bini kita. Betul nggak? Nah, kelas ini. Tapi ketika Siti Maryam punya anak, beda lagi. Pikirannya terpecah dua nih, Allah sama anak. Betul nggak? Ketika dia punya anak, suruh goyang-goyangin, wah tuh, mesti ikhtiar tuh. Karena pikirannya terbelah dua dia. Kalau tadinya cuma Allah saja di pikirannya, rezekinya datang sendiri. Ketika dia punya anak, kata Allah, wa khuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutban. Jadi pikirannya belah dua dia. Disababin juga tuh, suruh gerak-gerakin tuh apa namanya, angkal korma, ada rutuk tuh korma, pakai sabab juga namanya tuh. Udah diem aja mah, agak datang tuh korma. Padahal Allah bisa taruh tuh sim salafin, taruh korma. Betul nggak? Nah, jadi gimana pikiran kita tuh, ya? Itu mau jadi karomah namanya itu. Jangan kasih jemaah ya, karena kita juga ada yang gitu. Ada para aulia-aulia tuh. Kalau dia sudah nggak pusing masalah rezeki, namanya kita, dulu ya kita cari gak dapet. Belum. Nyari udah ketolongan gak dapet. Karena para aulia banyak dah, kan guru kita nih ya Allah, masya Allah rezekinya bukan main. Rezekinya rezeki nunggu dia. Bukan rezeki nyari, kita kan nyari, dia mah nunggu aja di rumah aja, duduk beristirahat, ngopi dulu dah, makan pisang goreng, rezekinya datang, nggak berarti terus. Dia mau kerjanya ngajar, wirid, zikir, gitu aja udah. Ya, terus saya nggak sendiri, begini buktinya udah banyak nih, para aulia. Kita maunya begitu lah ya. Maunya begitu. Ya, pikiran kita masih ini, masih motor ini. Hati kita masih kotor, ibadah kita belum bagus. Nggak nyampe kita. Ya, dia udah mujahadah udah lama, dia udah kenyang ibadat. Wa kama fi sayyidatina, dan sebagaimana juga terjadi pada Sayyidah Fatimah. Fatimah juga bisa kayak gitu, Siti Maryam. Ya. Oh ini panjang nih, masih aja ya.
Panjang dah. Wallahu a'lam bishawab. Bersambung. Ya. Fatihah.